adik-adik semua, apa kabar untuk kita semua? Happy Sunday juga ya untuk kita semua. Yuk, hari ini kita mau sama-sama beribadah kembali untuk kids kita, ibadah kids kita. Kakak mau ajak kita semua berdiri dulu dan kakak mau minta untuk adik-adik yang di rumah senyum dulu ke orang-orang yang ada di rumahnya. Entah itu papahnya, entah itu mamahnya, kakaknya, adiknya, coba disenyumin dulu gitu ya. Kalau yang sendiri ya nggak apa-apa, senyum aja lihat ke kakak, ya. Oke, yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu KASI. Kalau adik-adik mau tepuk tangan juga boleh ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, sambil lihat orang-orang yang di sebelah ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. La 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 la. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. La 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 la. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh duduk lagi adik-adik kalau yang tadi berdiri. Oke adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita mau sama-sama persiapkan diri kita mau nyanyikan lagu Kesayanganmu. Kau telah
yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Bapa, terima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami kembali untuk sama-sama mengikuti ibadah Kids kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang tolong setiap kami, Tuhan juga yang tolong kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Biarlah kami pun boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh firman-Mu, melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beautiful words, wonderful words of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, kalian semua tadi pasti sudah muji Tuhan kan ya? Wah, good job. Sebentar, kok ada yang aneh ya? Kok kalian semua jadi duduknya, berdirinya jadi terbalik ya? Oh, oke Kak Rizka tahu, tunggu sebentar ya. Nah, akhirnya sudah kembali nih seperti semula. Hari ini Kak Rizka akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kita baca ayat dulu ya. Ayo, kalian pasti sudah ada Alkitab kan di sebelah kiri dan kanannya. Kita akan buka sama-sama di 1 Samuel pasal 25 ayat 2-38. Tapi hari ini Kak Rizka nggak akan membaca semuanya. Tapi Kak Rizka berharap kalian akan membacanya sampai habis setelah ibadah ini selesai. Ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada penguntingan bulu domba-dombanya.
Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu?" Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan kepada salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka." Lalu segera Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya itu ke atas keledai. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu ia sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Sebelum Daud menjadi raja Israel, Daud dan pengikutnya menghabiskan banyak waktu tinggal di perbukitan. Mereka menjauhi Raja Saul yang ingin membunuhnya. Hal ini karena Saul iri kepada Daud dan tidak ingin Daud menjadi raja atas Israel. Karena Daud tidak ingin menyakiti Saul, maka dia dan pengikutnya berkemah di tempat-tempat yang sepi. Nah, sayangnya di perbukitan ada orang-orang yang jahat yang suka merampok ternak milik orang lain. Daud dan pengikutnya yang tinggal di perbukitan membantu melindungi kawanan domba dan gembala milik seorang peternak kaya yang bernama Nabal. Tapi Nabal hanyalah orang kaya yang kaya dengan materi saja. Tapi dia miskin di hadapan Allah. Dia tidak mengasihi Allah. Suatu hari Nabal mengadakan perayaan untuk acara penguntingan bulu domba-dombanya. Maka Daud mengirim beberapa pengikutnya ke tempat Nabal. Dengan sopan, mereka menyapa Nabal dan menceritakan bagaimana mereka membantu melindungi gembala dan domba-domba Nabal saat ada di bukit. Lalu anak buah Daud minta Nabal untuk dengan sukarela menyumbang mereka makanan dan minuman yang bisa disisihkan. Adik-adik, tahukah kalian ini adalah hal yang sangat wajar atau biasa kita sebut tradisi atau kebiasaan di zaman itu. Bahwa kebaikan hati seseorang dibalas juga dengan kebaikan. Maka adalah hal yang wajar jika kebaikan Daud yang membantu menjaga domba dan gembala milik Nabal dibalas juga dengan kebaikan oleh Nabal. Tapi Nabal tidak mau membalas kebaikan Daud. Alkitab berkata bahwa dia seorang yang kasar dan jahat. Karakternya sesuai dengan namanya, Nabal yang artinya bodoh. Malahan Nabal berkata seperti ini, "Siapakah Daud itu?" tanya Nabal. Seolah-olah Nabal belum pernah mendengar tentang Daud. Lalu melontarkan kata-kata yang menghina Daud dan tidak mau berbagi makanan dan minuman dengannya. Apa yang Nabal lakukan kepada Daud dan anak buahnya menunjukkan bahwa dia hidup sesuai dengan arti namanya, bodoh. Hal ini bukan hanya karena dia menolak memberi kepada Daud, tapi dia juga menghina Daud. Nabal melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia hanya mau menerima kebaikan, tapi tidak mau membagi kebaikan. Sungguh sangat egois adik-adik. Setelah kejadian itu, segera anak buah Daud kembali dan memberitahu Daud segala sesuatu yang dikatakan Nabal. Apa respon Daud ya mendengar kabar dari anak buahnya itu? Tentu saja adik-adik, Daud menjadi sangat marah. Ia segera memerintah anak buahnya untuk mempersiapkan pedang. Mereka
dan mereka akan pergi untuk menghukum Nabal dan seisi rumahnya. Nah, sementara itu salah satu pegawai Nabal lari pulang dan memberitahu istri Nabal yang bernama Abigail. Daud telah mengirim suruhannya untuk menemui Tuhan kita dan menyampaikan salamnya. Tapi mereka dimaki-makinya, padahal mereka sangat ramah dan melindungi kami. Tolonglah lakukan sesuatu supaya kami semua tidak celaka. Tuan Nabal orangnya jahat, tidak ada yang bisa berbicara dengannya. Adik-adik, Alkitab berkata Abigail adalah seorang perempuan yang bijak dan cantik. Abigail bergantung kepada Tuhan dengan hikmat dan keberanian dari Tuhan. Lalu Abigail segera memerintah para pelayannya untuk mengemas roti, daging, buah ara, kismis, minuman, dan hadiah-hadiah baik ditaruhnya ke atas keledai untuk diberikan kepada Daud, sehingga seisi rumahnya tidak celaka. Di tengah jalan, Abigail bertemu dengan Daud yang bersama dengan pengikutnya. Segera Abigail turun dari keledai dan menyapa Daud dengan rendah hati, katanya, "Tuan, biarlah saya yang disalahkan atas kejahatan Nabal. Abaikan dia bodoh, sama seperti namanya. Janganlah Tuhan melukai orang-orang lain di rumah Nabal yang tidak bersalah. Terimalah hadiah yang saya bawa dan maafkan Nabal." Adik-adik, di sini kita tahu ya bahwa Tuhan memakai Abigail untuk mengingatkan Daud bahwa Tuhan sudah melindungi Daud dari Raja Saul dan orang-orang jahat. Tuhan juga mengingatkan melalui Abigail bahwa Daud akan menjadi raja. Pada saat itu, Daud tidak perlu menyesal karena tidak membalas dendam terhadap kejahatan Nabal. Daud sadar bahwa Tuhan sudah berbicara kepadanya melalui Abigail. Daud bersyukur karena Tuhan telah mengirim Abigail yang menghentikan dia untuk berbuat dosa. Daud tidak lagi menyakiti Nabal dan seisi rumahnya. Lalu keesokan harinya, Abigail menceritakan kepada Nabal apa yang telah terjadi. Begitu dia mendengar cerita itu, Alkitab berkata, Nabal mendapat serangan jantung dan dia menjadi kaku seperti batu. Lalu setelah 10 hari kemudian dia mati. Adik-adik, Daud marah karena Nabal merendahkan dia dan membalaskan kebaikan Daud dengan kejahatan. Tapi Tuhan dengan penuh kasih memakai Abigail untuk mengingatkan Daud akan kasih dan pertolongan Tuhan baginya. Tuhan mau Daud ingat bahwa kasih Tuhan sudah sempurna bagi Daud. Bagi Tuhan, Daud sangat berharga. Dan apapun perlakuan Nabal terhadap Daud tidak akan mengurangi kasih Tuhan baginya. Kak Rizka punya ilustrasinya nih. Check this out. Adik-adik, di sini Kak Rizka mempunyai gelas dan botol, serta ada air. Adik-adik perhatikan Kak Rizka ya. Kak Rizka akan menuang air ini ke dalam gelas. Gelas ini berbicara tentang hidup kita yang belum mengenal Yesus. Kita yang belum percaya kepada Allah. Sehingga bila kita menaruh sukacita dan damai sejahtera kita kepada apa yang kata orang tentang kita atau bagaimana perlakuan orang lain kepada kita, maka hidup kita tidak akan bahagia dan penuh dengan kemarahan. Sehingga saat Kak Rizka menggoncang gelas ini, airnya akan tumpah semua keluar. Sekarang Kak Rizka akan isi air ke dalam botol. Botol ini menggambarkan kehidupan kita yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, dan mengenal Yesus. Karena itu, Kak Rizka melabeli botol ini dengan anak Allah, yaitu kita semua. Sebagai anak Allah, kasih Allah akan memenuhi kita. Sehingga ketika hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mudah menjadi marah. Tapi tetap punya damai dan sukacita Allah. Nih, saat Kak Rizka tetap mengoncangkan, airnya tidak sampai tumpah atau keluar seperti yang berada dalam gelas. Adik-adik, semua jadinya tetap baik.
Ini semua karena Allah yang telah mampukan kita. Seperti hidup kita ini adik-adik. Kita tidak berusaha dengan kemampuan kita untuk dapat menahan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tapi Allah yang beri kita kemampuan dan kekuatan. Dalam hidup kita pasti juga pernah ada orang yang memandang rendah dan membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Tentu itu membuat kita sedih ya, dan bahkan marah, kecewa. Bahkan kita ingin sekali membalas mereka dengan kejahatan yang sama. Tapi tahukah adik-adik, tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memandang rendah atau menolak kita? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sekalipun kita orang yang berdosa, tapi Yesus mau mati, dia disalib, lalu dia bangkit bagi kita. Kita dijadikan anak-anaknya. Bayangkan, kita dijadikan anak dari Raja segala raja. Tanpa kita perlu membuktikan kita ini hebat. Yesus sudah mengasihi dan menerima kita. Tidak ada apapun yang bisa mengubah kasih Yesus kepada kita. Kita adalah milik Yesus. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Yesus tinggal di dalam kita. Itulah bukti bahwa kita ini berharga dan sangat dikasihi oleh Allah. Karena itu adik-adik, bila ada orang yang memandang rendah atau memperlakukan kita dengan jahat, Yesus yang tinggal dalam kita akan menolong kita untuk dapat mengampuni orang tersebut. Adik-adik, kasih Allah kepada kita tidak akan pernah berubah selamanya. Kita bisa mengalami banyak hal yang tidak baik dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kita bisa tetap punya damai dan sukacita karena kita tahu bahwa Yesus selalu ada di dalam hati kita. Yesus berkuasa untuk menolong kita, untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Nah, akhirnya orang lain juga ingin mengenal Yesus dengan kasih itu. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Allah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami dengan sangat luar biasa. Kalau sampai saat ini kami memiliki atau ada orang-orang yang menghina, merendahkan kami, berbuat jahat kepada kami, bantu kami untuk kami dapat mengampuni. Serta kami tidak membalas dengan kejahatan, tapi kami dapat mengasihi. Kalau kami dapat mengasihi Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang ada di dalam diri kami. Kasih-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat orang-orang melihat kasih-Mu dalam hidup kami mempraktekkan kasih-Mu, orang-orang juga akan ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan, sebagai Sang Penyelamat yang telah membebaskan kami dari dosa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menjaga, menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Nah, otomatis kita akan menghafal ayat yang baru di bulan ini. Yuk, karena ini adalah ayat yang baru, kita akan menghafal sama-sama pelan-pelan ya. Kita akan terlebih dahulu menghafal dalam bahasa Indonesia. Ayatnya ada di Titus 3 ayat 5. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Sekali lagi ya. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Okay, now let's memorizing in English. Titus 3 verse 5. He saved us because of His mercy, not because of any good things we did. One more time. Titus 3 verse 5. He saved us because His mercy, not because of any good things we did. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menghafal ayat ini karena ayat ini akan terus dihafal selama bulan Juni. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kak Rizka mau mengingatkan tentang 4 apa?
3M. Betul sekali. Apa nih yang pertama? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, kita menjaga jarak. Oke, 4 terakhir yang paling penting. Apa itu? Betul sekali, kita selalu membaca Alkitab, membaca renungan setiap hari. Karena ini yang akan menuntun hidup kita untuk dapat mengenal Tuhan kita dan menjalani kehidupan kita sampai selama-lamanya. Happy Sunday, see you and God bless you.